Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih. Kitab Mazmur sangat kaya dengan hikmat yang tidak habis-habisnya apabila kita gali. Banyak pasal dari kitab Mazmur yang menjadi favorit orang-orang percaya, misalnya Mazmur 1, Mazmur 23, Mazmur 119, dan Mazmur 139. Dalam renungan firman Tuhan hari ini, kita akan membahas sebuah ayat yaitu Mazmur 23 ayat 1 dan apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh janji Tuhan dalam ayat tersebut. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, Engkau Allah sumber hikmat, pengetahuan, dan pengertian. Tidak ada hati yang bisa memahami isi firman-Mu apabila Engkau tidak menyingkapkannya bagi kami. Jadi kami berdoa agar Engkau menerangi mata hati kami, agar kami bisa mengerti pengajaran firman-Mu dan melakukannya dengan taat. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabatku yang terkasih, Mazmur 23 ayat 1 berbunyi demikian. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya bukanlah penganut aliran kemakmuran, tetapi saya mempercayai janji firman Tuhan tersebut yang dengan jelas mengatakan bahwa kita takkan berkekurangan. Akan tetapi, janji firman Tuhan tersebut adalah janji yang bersyarat. Artinya, janji yang hanya terpenuhi apabila kita masuk dalam persyaratan untuk menerimanya. Apa sajakah syaratnya? Sangat sederhana. Syaratnya hanya satu, yaitu menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Apakah keuntungannya kita memiliki Tuhan sebagai gembala kita? Ada dua keuntungan yang bisa kita terima dengan memiliki Tuhan sebagai gembala kita, yaitu pemeliharaan dan perlindungan. Seorang gembala memelihara dan melindungi domba-dombanya. Di dalam ayat-ayat selanjutnya di Mazmur 23, kita bisa membaca tentang gembala yang memberikan makanan, minuman, dan menyegarkan jiwa domba-dombanya. Selain itu, seorang gembala juga melindungi domba-dombanya dari musuh yang berusaha menyerang dan mencelakai domba-domba. Seorang gembala selalu membawa gada dan tongkat untuk memukul binatang buas dan menarik domba yang terjatuh ke dalam lubang. Selanjutnya, mari kita lihat lebih dalam mengenai janji Tuhan dalam Mazmur 23 ayat 1. Pengertian yang pertama, janji ini adalah untuk orang percaya. Tuhan menyebut hubungannya dengan gerejanya seperti gembala dan domba-domba. Artinya, untuk menjadikan Tuhan sebagai gembala kita harus menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Kita harus masuk dalam ikatan perjanjian yang kudus dengan Tuhan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Pengertian yang kedua adalah bersikap sebagai domba. Tuhan sebagai gembala. Artinya kita adalah domba. Kita tidak bisa mengatur-ngatur Tuhan untuk menentukan kehidupan kita. Seringkali kita melupakan hal ini dan menganggap bahwa diri kita adalah gembala dan Tuhan adalah domba yang bisa kita suruh-suruh. Seringkali dalam doa kita meminta sesuatu kepada Tuhan seakan-akan Tuhan harus memberikannya kepada kita sesuai dengan keinginan dan cara-cara kita. Hal ini tidak bisa berjalan demikian. Kita harus selalu mengingat siapa gembala dan siapa dombanya. Jadi, bagaimanakah sikap seekor domba itu? Sikap yang pertama adalah berada dekat gembala.
Domba yang baik selalu berada di dalam kumpulan domba dan berada di dekat gembalanya. Hal ini akan membuat domba menerima pemeliharaan dan perlindungan gembalanya yang sempurna. Begitu juga kita harus selalu berada di dekat Tuhan. Setiap hari kita harus memberikan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dalam doa dan perenungan firman Tuhan. Sikap yang kedua adalah mendengar suara gembala. Domba yang baik mendengarkan suara gembalanya. Suara gembala adalah tuntunan bagi domba untuk mengarahkan langkah kaki domba seturut kehendak gembala. Begitu juga kita harus meluangkan waktu untuk bisa mendengarkan suara Tuhan yang memberikan pengarahan kepada kita mengenai hal-hal yang harus kita lakukan atau keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Sikap yang ketiga adalah mentaati tuntunan gembala. Bukan hanya mendengar, tetapi domba yang baik akan mentaati tuntunan gembala. Domba yang baik mempercayai gembalanya bahwa gembalanya akan mengarahkan langkah kakinya menuju tempat-tempat di mana terdapat pemeliharaan dan perlindungan untuk hidupnya. Begitu juga kita harus mentaati tuntunan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, karena hal itu akan membawa kita ke tempat-tempat terbaik yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Sikap yang keempat adalah melihat kepada gembala. Domba yang baik selalu melihat kepada gembalanya, bukan melihat ke kiri atau ke kanan, karena itu akan membuatnya tersesat. Begitu juga kita harus selalu mengarahkan fokus kita kepada Tuhan dan hal-hal kerajaan sorga. Karena apabila kita mengarahkan fokus kita kepada hal-hal lain di luar Tuhan dan kerajaan sorga, maka kita akan melenceng keluar jalur dan tersesat. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, janji firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat 1 adalah milik semua orang percaya yang menjadikan Tuhan sebagai gembalanya dan memenuhi semua persyaratan sebagai domba yang baik. Dengan demikian, kita tak akan berkekurangan dalam hidup kita karena Tuhan adalah gembala kita. Dia akan memelihara dan melindungi kita. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini akan menjadi pembelajaran yang memberkati hidup kita. Mari kita berdoa untuk menutup saat teduh kita. Ya Bapa, kami bersyukur memiliki Engkau sebagai gembala kami. Kami percaya pada janji-Mu bahwa kami takkan berkekurangan. Kami percaya Engkau selalu memelihara dan melindungi kami. Engkau Allah yang setia, Engkau pasti menepati janji-janji-Mu bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Hari ini kami sudah selesai bersaat teduh dan akan melanjutkan aktivitas kami. Berkatilah kami di sepanjang hari ini. Jadikanlah hari ini sebagai hari yang luar biasa bagi kami dan hari yang memberikan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.